Tiap tahun katanya demokrasi semakin maju, tapi kok rakyatnya semakin banyak yang susah ya? Pernah dengar kata demokrasi? Tapi kenapa ya penerapannya kadang bikin sakit hati? Nah, Indonesia punya demokrasi versi lokal, yaitu demokrasi Pancasila, di mana demokrasi Pancasila ala Indonesia yaitu oleh kita dan untuk kita. Sejak proklamasi, negara plus 62 ini sudah mencoba berbagai sistem demokrasi, mulai dari parlementer, demokrasi terpimpin, Orde Baru, sampai reformasi 1998. Semua perjalanan itu buat kita sadar kalau nilai Pancasila harus menjadi GPS supaya negara kita ini enggak nyasar. Hai, halo, perkenalkan nama aku Agracia. Aku Haifa Mariska Salsabila. Aku Nika Dedwinaya Hapsari. Nah, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang demokrasi yang berlandaskan Pancasila dan juga Undang-Undang 1945. Apa sih demokrasi Pancasila itu? Kenapa sih demokrasi Pancasila sangat penting? Tantangannya apa aja ya? Nah, ikutin terus kita ya. Demokrasi Pancasila sama dengan kedaulatan rakyat ditambah musyawarah mufakat, yang dimana kebebasan individu tetap ada, tetapi wajib sinkron dengan kepentingan bersama-sama. Jadi, bukan siapa yang paling keras dia yang akan menang, tetapi siapa yang paling bijak dia didengarkan. Indonesia itu negara yang sangat beragam, mulai dari Sabang sampai dengan Merauke. Ada lebih dari 1.340-an suku bangsa, yang dimana kita membutuhkan sistem yang dapat mempersatukan itu semua, bukan malah memecah belah. Demokrasi dibuat supaya semua suara bisa didengarkan, bukan hanya suara mayoritas saja. Tetapi, jika kita lupa dengan adanya nilai-nilai gotong royong dan juga saling menghargai di dalam Pancasila, maka demokrasi itu bisa menjadi berat sebelah, yang dimana yang kuat akan semakin kuat dan yang lemah akan semakin ditindas. Itu semua bukan menjadi penghalang apabila kita menjalankan itu semua dengan cara bersama-sama dan juga dengan semangat persatuan. Seringkali demokrasi Pancasila terkena virus. Virus yang maksud ialah yang pertama politik uang, bikin suara rakyat kayak diskon dadakan. Yang dimaksud pada saat pemilu atau pilkada ada calon-calon yang bagi-bagi uang atau sembako atau biasanya kita sebut serangan pajak agar dirinya dipilih. Akibatnya masyarakat memilih bukan karena kualitas, tetapi karena iming-iming hadiah sesaat. Kayak belanja keperluan karena diskon, bukan karena benar-benar dibutuhkan. Akibatnya, suara rakyat menjadi kehilangan makna. Main sentimen sara demi vote, maksudnya itu ada pihak yang dengan sengaja memainkan isu suku, agama, ras, atau golongan demi kepentingannya. Nah, jadinya nanti bukan adu program, tapi adu siapa sih yang mirip sama kita. Nah, hal itu berbahaya karena dapat menyebabkan perpecahan dan hilangnya rasa persatuan. Partisipasi rendah. Kebanyakan orang bilang, cuek aja. Maksudnya, kebanyakan orang menganggap pemilu atau politik tidak terlalu penting. Yang dimana politik ini dianggap biasa saja karena banyak calon-calon dari pemilu tersebut membagikan segala sesuatu secara supaya mendapatkan imbalan dirinya dipilih. Manipulasi hukum, aturan dapat dipelintir cuma demi cuan. Nah, maksudnya itu kadang-kadang hukum tidak dijalankan dengan adil, di mana ada aturan yang dimanfaatkan atau dilanggar demi kepentingan kelompok tertentu. Hal ini yang menyebabkan masyarakat jadi kurang percaya sama sistem pemerintahan. Ada 3 kunci utama yang menjadi inti dan juga ajakan supaya kita bisa berdemokrasi dengan sehat dan juga berkualitas. Yang pertama yaitu literasi politik, di mana hal ini mengajak masyarakat, terutama kita sebagai generasi muda, supaya bisa memahami
dasar-dasar dari politik supaya tidak mudah tersesat oleh hoaks dan juga narasi yang tidak jelas asalnya. Dengan literasi yang baik, kita lebih bisa kritis dan juga rasional dalam menyikapi isu-isu politik yang ada. Nah, yang kedua ada supremasi hukum, yang dimana aturan mainnya yaitu hukum itu harus tegas, tidak tebang pilih, dan artinya hukum itu harus berjalan dengan adil dan juga konsisten, tidak hanya berat sebelah kepada komunitas tertentu. Nah, yang terakhir yaitu keterlibatan aktif. Nah, di mana ini mengajak masyarakat supaya tidak stop pada saat memilih di pemilu, tetapi juga ikut aktif dalam mengawasi dan mengkritisi wakil rakyat supaya mereka bisa bekerja sesuai dengan amanah rakyat. Kesimpulannya, demokrasi Pancasila itu kayak wifi publik. Manfaatnya akan terasa kalau semuanya terhubung dan ikut menjaga koneksinya tetap aman. Demokrasi bukan hanya tentang memilih, Tapi juga tentang mendengar dan didengarkan. Karena suara kita adalah kekuatan bangsa. jadi gimana? Kamu sudah paham belum konsep demokrasi kayak apa? Sudah? Bagus.